Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronan Handoyo, kembali di Ronan Handoyo Files. Beberapa minggu yang lalu gue sempat voting cerita apa aja yang akan gue ceritakan. Jadi ada 8 pilihan cerita ya. 1 boneka Uci, yang kedua 3 kuntilanak, yang ketiga itu zombie Gor Arca Manik, keempat bisikan setan, yang kelima jangan matikan lampu, yang keenam tuyul berbaju merah, ketujuh Ratih cari pembunuh aku, yang kedelapan hantu Villa Orange. Dan di Instagram pilihannya banyak yang memilih Ratih cari pembunuhku. Oke, jadi kejadiannya sekitar 1 bulan yang lalu ya, kalau nggak salah ya, 1 bulan atau 1,5 bulan yang lalu, gue bersama teman gue, youtuber juga dari Tangerang, Fatur namanya, calon mayat official ya, silakan di subscribe ya. Dia nge-WA, bang, explore yuk. Kemana? Ke makam mobil-mobil bekas. Gue sempat aneh, makam mobil-mobil bekas gitu kan. Yang akhirnya oke lah, gimana tur? Ada kok, nggak jauh di Tangerang, kata si Fatur gitu. Yaudah deh, nanti gue WA lagi ya, kata dia. Akhirnya jam 10 malam dia nge-WhatsApp, bang gue on the way ya, gue baru pulang kerja. Oke, dia nyampe rumah gue sekitar jam 10:15. Kita berangkat. Gue tanya lagi, tur, emang di mana sih tempatnya? Deket kok, nggak jauh. Nggak taunya ada di tengah kota Tangerang. Dia bilang, tempatnya dekat ini kok bang, deket kantor bokap gue kerja, kata dia gitu kan. Tapi nanti kita nggak lewat depan ya, kita lewat belakang. Udah deh, jalan. Beberapa meter sebelum sampai di gedungnya, dia nunjukin tuh bang gedungnya. Gue langsung jelek, ini kan gedung gue sempet kemari gitu loh, waktu masih dipakai ya, waktu masih aktif itu gedung, dan belum rusak banget, masih bagus waktu itu. Sekarang udah rusak, kayak terbakar gitu kan. Beberapa meter sebelum sampai, gue dapet future, ngelihat sosok hitam dari kepala sampai kaki. Tadinya gue berpikir itu adalah genderuwo atau Ferguso, tapi kok kecil badannya, kayak manusia biasa. Cuma baunya, bau banget gitu kan. Asli baunya tuh nggak enak. Gue sampai di belakang motor gue begini sih, karena bikin mual baunya. Teman gue nanya, kenapa lo bang? Gak tau nih, sosok bau banget gitu kan. Semakin dekat, kelihatanlah sosoknya. Ternyata bukan Ferguso atau genderuwo, tetapi laki-laki. Dia terbakar dari kepala sampai ujung kaki, semuanya gosong semuanya. Yang paling jelas yang kelihatan apa ya, kulit kepalanya itu udah ngelotok gitu, masih ada sisa-sisa kayak rambut tapi ngelotok semua kulitnya. Pernah gak sih lo kalau lagi nyate tiba-tiba gosong, nempel begitu, kayak gitu. Dan itu bau banget. Sosok itu berdiri gitu kan, sambil nunduk begini. Tapi gue ngeliatnya secara mata batin juga secara langsung gitu ya, cuma samar, cuma sosoknya jelas orang. Akhirnya si Fatur menjelaskan, bang,
nanti ada temen gue yang mau ikut nih, ntar kita tunggu sebentar ya, sekitar 15 menit nggak datang, nggak jadi nih. Harusnya kita bertiga, hanya berdua. Akhirnya gue bawa handycam kan, jadi handycam gue itu ada mode night shotnya atau inframerahnya juga. Handycam ini juga yang pertama kali gue beli dan merekam sosok hantu anak kecil. Nanti hantu anak kecilnya bakal gue masukin ya. Jalanlah gue ke tempat pemakaman mobil itu, tempat mobil-mobil bekas itu. Ada 2 gedung ternyata. Gedung yang pertama masih bagus. Gedung yang kedua sudah hancur. Hancur total dan rumputnya tinggi gitu loh. Tapi gue dipanggilnya memang ke gedung yang hancur itu. Gue sampai bilang ke si Fatur, Tur, kita ke gedung yang sebelah sana, Tur. Si sosok yang gosong itu pengen kita ke situ. Fatur langsung begini. Dia langsung, iya bang, dulu waktu gue explore pertama kali memang gue di gedung itu. Gue langsung, gue cuma senyum doang. Kata si Fatur, kok bisa kebetulan ya? Padahal gue belum pernah explore kesana sama sekali, belum pernah. Tapi memang sosok yang gosong itu memandu gue untuk datang ke situ. Handycam gue nyalain. Pas saat gue nyalain, si sosok itu kayaknya semakin lama makin mundur, sampai di suatu gang gitu kan. Gang ada mobilnya itu ditutupin rumput-rumput gitu loh, karena mobil bekas udah ditutupin rumput semua, rumput ilalang. Ini dari pagi ya, ambulan nggak berhenti. Mobilnya ditutupin ilalang. Si sosok itu mundur lagi sampai agak sedikit mau mendekati mobil yang ada rumput ilalangnya. Akhirnya, sebentar Tur, kita berhenti di sini, gue ngomong gitu kan. Gue rekam. Pas gue rekam, gedung itu ada sekitar 4 lantai. Pas kita mau naik lantai 2, ada sosok lagi nih yang menghalangi kita untuk naik. Akhirnya gue tarik kerahnya si temen gue gini, taruh sebentar. Kenapa bang? Sini. Lo lihat di tangga. Nah, memang kebetulan si Fatur ini juga sensitif ya, dia bisa melihat dan merasakan. Akhirnya dia nengok, gila, itu apaan bang? Cewek ya? Iya, kita udah dicegat gitu loh sama salah satu sosok perempuan di tangga. Tapi pas gue rekam pakai handycam, sosoknya nggak ada. Gue giniin, ada. Gue giniin lagi, sosoknya nggak ada. Akhirnya kita center, kelihatan lah tuh rambutnya panjang gitu. Gak lama kemudian, sekitar 5 atau 10 menitan hilang sosok itu. Baru kita naik ke lantai 2. Pas naik di lantai 2, wah parah banget. Baru nyampe, yang gue menyesalnya begini loh. Saat gue lagi ke lantai 2, handycam gue nggak gue onin, nggak gue aktifin. Ada suara ketawa, hihihi gitu loh. Fatur juga ngedenger. Fatur juga mendengar suara ketawa itu jelas banget. Hihihi gitu loh ketawanya. Kita semua tengok. Lu dengar nggak tadi? Iya bang, dengar. Ada yang ketawa ya? Iya, ada yang ketawa. Nah, si Fatur, temen gue ini, mengarahkan lampu senter ke ujung. Ke ujung kan ada tiang, jendela. Di tiang itu, gue kira tadi bayangan tiang gitu loh. Kok makin lama bentuknya solid, kayak rambut, badan. Akhirnya dia gini, bang, itu bang, itu apa? Itu kata dia, di senter begini kan. Pas gue liat, gue langsung,
Waduh, kuntilanak. Mungkin si sosok kuntilanak ini tahu kali ya lagi di center. Tiba-tiba dia kayak mendekat pelan gitu, ceng, seng, 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 seng. Akhirnya gue bilang, jangan mendekat, tetap di situ, gue gituin. Diam di situ, jangan mendekat. Tapi tuh si sosok terus jalan kayak mau deketin. Akhirnya kita mundur. Ya udah, mundur agak ngejauh. Dia berhenti. Pas berhenti, mentok di ujung tangga lagi tempat kita mau naik. Gak taunya di ujung tangga ada kamar mandi. Pas gue nengok ke belakang begini, kan jadi ini celah kamar mandi begini ya, ada yang ngintip begini nih, gitu tuh. Gue kaget, gue senter gitu kan, ada perempuan lagi yang ngintip. Akhirnya udah tuh serba salah kan, karena banyak ada dua sosok. Ya gue udah gak nyaman banget. Akhirnya si Fatur teman gue ini bilang, bang sebentar ya, gue ngambil footage dulu. Ya lo ambil aja. Dia ambil, direkam sama dia, gue juga sama ngerekam. Nah jadi posisinya tangga naik, tiang yang ada kuntilanak pertama, kamar mandi belakang deket tangga yang ada lagi ngintip kuntilanak kedua. Terus ada jendela gedung yang bagus, yang masih rapih tapi udah nggak dihuni gitu kan, gelap gedungnya. Pas gue nengok ke kanan juga dari arah jendela, kan jendela kebuka begini nih, jendela kebuka begini nih. Nah dari sela-sela jendela ini ada yang ngintip, kepala begini nongol, atau begini lagi gitu loh. Kaget kan gue, udah nggak aman nih, karena memang makin lama makin banyak yang mendekat. Temen gue ngajak lagi, bang ke lantai 3 yuk. Nggak usah, kenapa, bahaya, di atas lebih parah. Di sini aja udah segini banyaknya, apalagi di atas gitu loh. Akhirnya kita turun. Tadinya kita mau turun, memang tangga turunnya harusnya lewatin si kuntilanak yang pertama, yang di tiang, yang mau mendekati kita. Tapi karena dia masih berdiri di situ, di tiang itu, ini tiang nih, ini tangga turun, nggak mungkin dong kita lewatin dia. Akhirnya kita melewati tangga tempat kita naik tadi. Buru-buru kan, wah udah buru-buru lari gitu kan. Tapi yang masih terbayang tuh yang suara ketawanya itu loh, yang gitu suara ketawanya, asli. Sayangnya sih kamera gue nggak gue onin waktu itu, belum on. Udah turun, kamera gue aktifin lagi. Si sosok yang gosong ini, laki-laki yang gosong ini masih ada di bawah tangga, hitam semua, gosong, kulitnya ngelupas semua, baunya nauzubillah, bau banget, asli super bau. Jadi baunya tuh gini, kayak antara bau daging kebakar sama rambut yang kebakar. Lu pernah nyium gak sih rambut kebakar gitu tuh, baunya udah nyesek di sini, di tenggorokan gitu loh. Pas lagi ngerekam, gue kira hantu atau setan lagi yang datang. Kaget kan, ngapain gitu. Gue refleks, gue ngerekam begini, nggak taunya apa, preman guys yang jagain area itu gitu. Gue sih lebih takut orang ya daripada sama hantu gitu. Preman itu bilang, udah izin belum? Temen gue ngomong, izin ke siapa? Emang ini punya siapa? Kata dia gitu kan. Ya seenggaknya kasih rokok dulu lah kita. Yaudah bang, ntar habis ini baru kita kasih rokok ya. Gue tunggu di sana ya, kata premannya gitu, di warung. Yaudah bang, tunggu aja dulu. Akhirnya gue bilang tunggu sampai kita pulang. Udah tuh, karena udah hampir jam 12, temen gue lapar belum makan, pulang kerja, gue juga belum makan kan.
kita keluar tapi nggak ngelewatin area yang ada premannya, kita langsung muter. Jadi gini nih, tempat kita masuk, mobil bekas, tangga gedungnya, pintu belakang, kaca tempat si kuntilanak pertama itu berdiri yang mau mendekati kita. Pas keluar, gue baru ingat, ini gedung kayaknya di tahun 90-an masih dipakai deh. Kok kenapa jadi rusak begini dan terbakar ya? Udahlah, gue gak mau flashback. Nah, di saat lagi duduk gitu, gue kira si kuntilanak pertama yang di tiang itu hilang. Dia enggak, dia malah muter badan ke jendela begini, jendela yang udah pecah kacanya, ngeliatin kita terus begini. Sambil jalan, akhirnya gue nengok begini kan, gue ngomong dalam hati, ini kenapa sih dia ngeliatin kita melulu gitu, ada apa sih? Akhirnya gue ngajak temen gue duduk nih di pinggir jalan di seberang. Jadi pas banget di seberang, view-nya itu jendela si kuntilanak itu berdiri gitu loh. Duduk di trotoar. Ini gue duduk begini, jadi depan ke atas begini tuh jendela, jadi kita udah hadap-hadapan begini nih. Pas duduk, kuntilanaknya udah begini aja nih, rambutnya di depan panjang sampai ngelewatin perut, nutupin muka. Tapi kan kalau yang gue lihat lebar gini, ini enggak, badannya kurus kecil gitu loh, kayak manusia biasa, langsing lah, gue gini, cuma ya gitu, rambutnya di depan, posisinya menghadap ke kita duduk. Akhirnya gue liatin begini, tur apaan, kita disuruh balik lagi ke lantai 2. Ih, ngapain bang? Dia suka sama kita. Kata temen gue, suka. Iya, dia juga kaget, kok tumben sih malam-malam jam segini ada orang yang berani gitu loh naik ke lantai 2. Biasanya kan gak ada orang. Dia merasa ada temen gitu kan, makanya dia mau mendekat. Nah, pas lagi duduk, gue komunikasi batin sama sosok perempuan itu, kuntilanak yang pertama. Kan kuntilanak yang kedua ngintip di kamar mandi itu, yang cuma matanya doang tapi jelas kayak perempuan, mata perempuan. Komunikasi, dia bilang, sini, naik lagi ke lantai 2. Ngapain gitu? Aku suka sama kalian. Suka sama kita gitu. Emang kenapa? Selama di sini saya sendirian, nggak ada teman. Baru kali ini merasa ada yang datang gitu kan. Enggak. Udah selesai. Sudah selesai. Tadinya gue mau tutup jalur komunikasi batin gitu. Tiba-tiba dia kayak mau ngasih pesan, tapi pengen masuk ke badan gue. Gue nolak, jangan. Ini jalan raya. Gue nggak mau kesurupan di depan orang banyak gitu loh. Jalan raya guys, jalan pusat. Akhirnya gue duduk, gue bilang jangan masuk. Tiba-tiba dia mau maksa, gue tahan gitu kan. Semakin gue tahan, gue makin pusing, makin nggak enak. Gimana sih kalau udah itu ditahan, susah gitu ya. Akhirnya gue ngomong ke teman gue, Tur, sosok ini mau interaksi sama gue sebentar ya. Akhirnya gue liatin dia begini, dia tetap begini, nunduk. Dia mau nyebutin namanya tapi agak susah gitu loh. Gue ngomong ke teman gue, dia mau ngasih tahu nama dia nih, tapi dia bingung. Akhirnya tangan gue agak bergerak gini kan, gue ikutin, tangan gue gerak, R A
T I H, nama kamu Ratih gitu kan. Terus tangan gue makin bergerak lagi, makin cepat. Ternyata betul nama dia Ratih. Setelah dia nyebut nama dia Ratih, tahu langsung jelek dia masuk, kasih tahu. Dia bercerita sosok itu bernama Ratih. Tadinya dia seperti kita, manusia, cuma meninggalnya karena korban tabrak lari. Usianya waktu itu sekitar berapa ya, 15 atau 16 tahun, gue lupa gitu. Yang jelas dia bilang SMP sih, dia waktu itu SMP, dia masih sekolah. Dia ngasih flashback semua ke gue, kenapa dia bisa meninggal. Entah dia mau pergi sekolah atau mau pulang sekolah, dia nyebrang. Bentar ya. Jadi anggap ini Ratih. Ya, anggap ini Ratih. Si Ratih lagi mau pulang sekolah nih. Entah pulang, entah pergi, gue nggak tahu gitu ya. Dia lari, dek 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 dek. Dari arah yang berlawanan, ada mobil. Laudeng jalan. Nah, si Ratih ini keserempet. Des. Pas keserempet, jatuh Ratihnya. Jatuh. Angkotnya kehilangan keseimbangan. Kepalanya Ratih dilindes sama angkot itu. Awalnya dia hanya keserempet. Dek gitu kan. Jatuh, terus kehilangan keseimbangan, kepalanya dilindes. Saat kepalanya dilindes itu, gue sih ngeliatnya angkot ya. Angkotnya kabur nih, kayak mau melarikan diri. Tapi udah dikejar sama warga. Pas saat dikejar sama warga, dapet tuh angkot. Gue liat ada kayak ada api gitu ya, api besar, ada orang juga tergeletak di jalan, badannya kebakar gitu, sambil gerak-gerak. Orang dibakar guys, dibakar. Ratih juga di jalan, dan si Ratih sempet gitu loh, kayak kesakitan. Akhirnya udah tuh, setelah si Ratih ngasih flashback ke gue semua, dek langsung. Sebenarnya sih videonya sudah tayang ya di teman gue, video gue kesurupannya, tapi nggak mungkin gue tayangin di sini. Gue hanya akan menayangkan video gue pas saat di gedungnya tempat si Ratih itu ada. Jadi setelah si Ratih nge-flashback dia meninggal kenapa, jadi palanya tuh hancur gitu loh, hancur kelindes ini mobil, kelindes angkot. Jadi kalau kelindes langsung meninggal itu mungkin bisa buat dia tenang kali lah, nggak kesakitan gitu. Tapi ini dia sempat melepas dulu gitu loh, sampai kayak gitu, akhirnya dek meninggal. Udah sempat direkam tuh sama teman gue pas gue lagi kemasukan si Ratih itu. Akhirnya setelah sekitar 5 atau 10 menitan ya gue interaksi sama Ratih, lepas dia gitu. Intinya adalah Ratih belum tenang kalau yang melindas dia ini belum dia bunuh juga. Jadi si sosok Ratih ini dendam. Dia masih mencari sosok si supir driver angkot ini yang melindas kepala dia gitu loh.
Padahal yang gue lihat sosoknya juga, pelakunya sudah meninggal juga. Jadi pas lagi flashback, gue ngeliat ada api besar, ada orang kayak menggelinjang-gelinjang gitu di jalanan, dibakar. Gue juga ngeliat sosok rapihnya nggak jauh dari lokasi api itu gitu. Ya kemungkinan sih pelaku itu dikejar sama warga, dibakar. Tapi yang gue anehnya, kok Ratih nggak tahu gitu ya kalau si driver itu sudah meninggal gitu loh. Dia bilang sakit gitu kan, sakit, saya mau pulang. Dia bilang sakit, saya mau pulang, saya kangen, saya rindu mama, papa, pulang, pulang, kata dia gitu. Ya mungkin dia mau pulang sekolah kali ya, tapi nggak sampai ke rumahnya gitu. Nyesek sih kalau bagi gue. Ya mungkin juga pas dia bilang sakit saat dia dilindes, yang gue lihat ya dia nggak langsung meninggal di tempat, sempat begitu gitu loh, kayak maaf ya kayak sekaratul maut. Nah itulah. Lalu di situ dia bilang sakit, saya kangen mau pulang, kangen mama, kangen papa. Dia sempat ngomong umur saya waktu itu ya SMP lah, SMP masih muda sih, orang badannya kan, kalau maaf ini kalau Miss Universe atau kuntilanak yang gue lihat lebar-lebar badannya gitu ya, rambut terus lebar, ini enggak, slim gitu loh, sebadan gue cuma tutupan rambut. Di situ gue ngerasain pas saat dia masuk tuh di badan gue ngerasa sedih, marah, sesak gitu loh. Gimana sih lo kalau orang nahan kesal gimana, rasanya gimana ya, terus rasa pengen teriak tapi nggak bisa, kayak ada penasaran terus mencari gitu, tapi nggak tahu mau kemana. Akhirnya udah tuh cek, lepas, pas lepas gue kayak dapet suara lagi, cari pembunuh saya gitu loh, cari pembunuh saya. Hah? Cari pembunuh saya, siapa yang nabrak gitu ya, si supir angkotnya kan udah meninggal juga. Dan pada akhirnya nggak taunya ya ternyata mobil yang di depan pintu masuk yang sudah ditutupi ilalang dan sama rumput yang tinggi itu ternyata adalah angkot yang nabrak dia. Jadi ini mobil nih, ini udah ditutupin sama rumput-rumput nih, jadi udah nggak kelihatan, udah tutupan rumput semua tinggi gitu loh, hampir 2 meter lebih gitu tingginya. Ternyata pas gue dep gitu kan, nge-flashback lagi, jadi angkot yang nabrak dia itu ternyata yaitu pas di depan pintu masuk yang sudah ditubuhi rumput ilalang itu. Gue dikasih flashback lagi, dan sosok yang gosong itu adalah supir angkot yang dibakar massa. Tapi kok aneh gitu ya, dia ada di bawah nih,
si Rati di atas, kok nggak ketemu gitu loh. Apa karena pas lagi meninggal dia nggak ngelihat si sosok yang nabraknya itu gitu, makanya dia bilang cari pembunuh saya, minta tolong kayak gitu. Akhirnya gue ngomong udah yuk, udah nggak ini deh, udah nggak kondusif gitu loh. Sampai pada akhirnya pas jalan masih kedengaran suaranya tuh, tolong cari pembunuh saya. Yang gue ingat ya itu namanya Ratih. Dia ngasih tahu juga kejadiannya itu sekitar mau masuk tahun 2000, di akhir tahun 99. Dia siswi, tapi gue nggak bakal nyebut ya tempatnya di mana. Yang jelas ada di tengah-tengah kota di Tangerang. Sosoknya bernama Ratih lah. Jadi dia itu sampai sekarang masih penasaran siapa yang menabrak dia. Dia juga kangen sama orang tuanya. Dia bilang ingin pulang, mama, papa sakit gitu. Intinya itu sih, dimanapun kita berada, kita kalau lewat tuh ya tengok kanan, tengok kiri gitu loh. Jangan bercanda, apalagi di jalan raya, hati-hati. Gue selalu diajarkan kalau kita jalan tuh memang selalu harus dari posisi sebelah kiri, jangan melawan arah. Gue nggak tahu nih si Rati ini dia sambil bercanda atau gimana, gue nggak tahu. Yang jelas gue ngeliat dia lari dek, angkot keserempet, padahal nyerempetnya samping ya, jatuh, angkot hilang kendali, kelindes truk gitu loh. Sampai sekarang itu padahal dia ngasih taunya di akhir tahun 99 ya. Dendamnya sampai sekarang itu berarti udah 99, 2000, sekarang 2021, dan hampir 20 tahun ya. Dia masih mencari sosoknya, orang yang menabrak dia. Ya, jadi itu adalah pertemuan gue dengan sosok Rati, seorang siswi korban tabrak lari. Kalau gue bilang sih dia terjebak gitu ya, terjebak karena masih ingin mencari siapa nih yang ngebunuh dia gitu loh ya. Oh iya, jadi setelah 1 minggu kejadian itu, ibu gue kan seorang pedagang ya, nasi uduk, lontong sayur gitu kan, donat, makanan lah. Jadi kalau memang setiap subuh gue ngebantu ibu gue, jam 4 gue bangun gitu, bantu untuk ngolesin donat, masak gorengan, prepare warung. Setelah sholat subuh, jam 5 kurang gitu, jam 5 kurang 10 kan gerah nih, gue buka pintu. Memang biasa kita kalau sudah mau jam 5 buka pintu biar hawa masuk. Buka pintu, gue duduk, gue masih ngoles donat pakai mentega, mau gue kasih toppingnya mesis gitu kan. Tiba-tiba kok tangguk gue merinding. Pas tangguk gue merinding, gue nengok langsung begini. Nggak taunya si Rati udah berdiri di depan pintu gue ya. Gue sempat ngomong dalam hati, lo ngapain datang sini ngikutin gitu loh. Dia cuma diem aja. Oke, lo boleh tetap standby di depan pintu, tapi jangan gangguin ibu gue gituin kan. Merinding semua langsung kan. Setelah gue ngomong lagi, tetap standby tapi jangan gangguin ibu gue. Dia cuma begini doang, diem aja. Nggak lama kemudian, jam 5 lewat gitu, gue nengok lagi, sosoknya udah nggak ada. Ya, jadi pengalaman gue bertemu dengan Rati itu ya, semoga ada manfaatnya. Jadi satu, pesan gue,
kalau kalian di jalan raya jangan bercanda. Moto apapun jangan bercanda, ataupun jangan sambil mainin gadget atau smartphone, jangan ya. Dan bagi kalian juga yang membawa kendaraan, hati-hati juga gitu loh. Fokus. Sebab gue punya temen nih, dia kalau bawa motor matanya jelalatan ke kanan ke kiri. Gue kalau dibonceng dia gue nggak nyaman, sebab gue punya trauma dengan motor. Sampai sekarang pun udah hampir 10 tahun gue nggak mau naik motor, nggak mau bawa sendiri gitu loh. Gue kecelakaan dan cedera seumur hidup karena kecerobohan gitu ya. Jadi bagi kalian yang ada di jalan raya yang mau menyeberang, hati-hati, lihat kanan, lihat kiri, jangan bercanda. Dan bagi kalian pengguna kendaraan, fokus ya, jangan jelalatan. Oke, jadi itu pertemuan gue dengan Ratih, siswi, gue nyebut nggak apa-apa gue sebut ya, Ratih siswi SMP, korban tabrak lari, yang sampai sekarang masih penasaran. Dia ingin ketemu sama yang nabrak dia itu, mau balas dendam lah istilahnya ya. Udah ya, gak enak asli, gue merinding terus dan mual. Kalau kalian suka silakan di like, di subscribe, dan bantu share juga. Sekali lagi pesan gue, bagi kalian yang ada di jalan, hati-hati, fokus, jangan bercanda, jangan juga mainin smartphone. Saya di sini Runan Handoyo hanya berbagi pengalaman, berbagi cerita. Kalau kalian percaya silakan, tidak pun juga tidak apa-apa. Oke, nanti di akhir video akan gue tunjukin ya, yang gue bilang tuh, gue beli handycam, ada sosok anak kecil yang pertama kali kerekam hantu. Yang kedua itu nanti video saat penelusuran di tempat pembuangan mobilnya itu, di tempat si Ratih itu berada ya. Terima kasih. Sebelum selesai, kita berharap dan kita berdoa semoga yang terjadi dengan dunia dan khususnya Indonesia, pandemi ini segera berakhir ya. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ratih yang tenang ya. Udah selesai. Ini ada orang di dalam. Lantai bawah. Ada orang di situ. Ada ya, orang-orang apa sih, kayak Ada yang jaga. homeless gitu. Terus boleh nggak nih gue rekam? Nggak apa-apa, rekam aja nih buat gunanya. Ini tempat bebas kok. Serius. Nah, ini tempat kejadian liburan tuh. Gue lihat deh. Dia di sini nih. Dia di sini. Kan gue belum pernah kemari kan. Dia di sini. Tuh. Cahaya apaan tuh? Nih. Iya. Tuh, cahaya apaan tuh? Padahal orang yang bakar api jauh di dalam. Nah, Malah nggak, gue anehnya sekarang. ini infrared loh. Tuh.
di sini. Tuh. Emang ada orang bakar api ya? Ada di dalam. Mana? Kelihatan kan? Kok cahayanya di situ? Iya makanya. Tuh. Gak apa-apa nih, masuk nih. Apa-apa. Wait. Gue mah nggak takut ini, gue takut ularnya doang. Nggak ada kok. Kalau ular dia biasanya tempat itu yang nggak biasa dilewati manusia. Ini udah duluan. Nah, di sini, Pak. Ya. Naik. Lo ngeliat sesuatu di mana? Nggak, lo ngeliat sesuatu di mana? Pojokan situ. Di situ ada satu lagi. Ini ada banyak di sini. Terus kita udah cegat loh. Nah itu, nah itu. Agak bang, muter-muter doang. Tuh. Nah itu. Ini nih laki-lakinya yang terbakar. Ini nih. Sedang ngompet. Hah? Apa? Ya. Oke, tahu gua di sini. Coba matiin. Oke. Jangan dipanggil gitu. Jangan panggil begitu. Jangan dipanggil pakai ini, jangan. Allahu Akbar. Panas banget di sini. Panas apaan? Masih hangat ya? Apa udah mati? Kok panas banget hawanya? Kayak baru dibakar. Panas banget, kayak baru dibakar. Kok sini juga datang ya? Hah? Si Dewi. Dewi? Dewi yang suka bantuin gue. Oh, di sini ada yang tinggal nih. Hah? Ada pengemis yang tinggal di sini. Iya, tapi sebelah sananya nggak ada. Nanti kita turun dari sana. Oh. Si Black juga ikutan ya? Hah? Ada. Ikutan juga deh. Ada. Nih, center kita ke bawahin ya. Gue liat di sana itu loh, Pak. Mana? Dua-dua. Nah, iya situ tuh. Masuk lagi tuh dia tuh. Ngapain ya? Bukan peribus sih, bukan. Jadi Bukan. kayak Oh. iya, kayak dia kumal gitu ya. Dia kumal, cuman kayak dia kayak mau nyampein sesuatu deh, Bang. Apa ya? Nah, itu dia ngapain ngintip? Musuhnya. Nah, Yang ini perempuan. iya, Miss. Ini perempuan, ini ada lagi sebelah sini. Tapi nggak apa-apa, ini tadi gue udah pasang pagar. Sini. Oh iya. Nah, iya tadi. Situ bukan sampingnya. Sini nih. Nah, iya itu. Ini yang tadi dari situ pindah ke situ.
kan, baterai gue langsung habis. Tuh apa sih nyala-nyala nih apaan ya? Nih, padahal tembok ya itu, nggak ada apa-apa kan? Nih, tapi ada yang ketawa. Oh, taruh bentar. Kayak siluman jenggot tapi berbentuk kerah. Pegang. Lo udah ngambil putas lu? Belum. Ambil putas lo dong. Cakep. No, jangan mendekat. Tetap di situ. Kalimatin lagi Bang. Enggak, tetap di situ. La ilaha illallah. Tetap di situ. Tetap di situ. Ini sini nih. Berisik banget Bang. Kalau udah mulai ini pengen Ada yang ngintip tuh tadi di situ tuh. Ini ada yang ngintip di sini nih tadi ini. Ada yang ngintip tuh tadi di situ tuh. Bang. Hah? Feeling gue nggak enak, mending kita ke sebelah sana aja yuk, lewat bawah. Jangan lewat atas deh. Langsung ke sini. Ke sana aja, keluar dari luarnya aja deh. Ini feeling gue udah nggak enak banget bakalan. Kita langsung selesaiin lagi. Gue nggak mau takutnya nanti Tuh, buruan tuh, cepat tuh. Buruan tuh. si Dewi udah mulai berontak nih. Bukan. Bau. Oh ini mobil, ini angkot ya? Ini nih, yang kecelakaannya nih, yang laki-lakinya ini. Supir angkot ternyata. Gue males nih kalau udah berontak. Jangan disugesti tuh, biarin. Gue dari tadi udah mau banyak yang masuk, cuma gue lawan. Ambil lagi aja footage-nya. Lo ambil gue ngomong juga nggak apa-apa. Di sana ada orang sih, susah. Kita kalau di bawah sini langsung ada. Gak apa-apa. Oh. Jangan. Inilah penurunan Handrio. Jangan lupa mampir-mampir tuh channelnya nih. Nanti gue taruh di link deskripsi ya. Gue perlu mampir. Oh, tadi si itemnya itu di sini. Oh, yang di lantai 2 itu ya. Di sini. Tapi tadi Raisa tahu Bang yang di lantai. Kenapa? Soalnya yang silumannya tadi tuh udah mulai turun dong. Oh. Dari bekas apaan sih? Kayaknya gue pernah. Gedung arsip biasa kan. Kayaknya dulu gue pernah kesini deh, waktu tahun 90-an deh. Masih bagus kan? Iya, cuman gue nggak tahu kenapa. Waktu tahun 90-an masih berguna deh ini. Jadi kayak gini. Kok jadi tempat pembuangan banyak orang.
di sebelah sana tuh. Tuh yang itu tempat bekas kamar mandinya si itu nangis. Itu tadi rumah dia. Tuh yang ada kandang ayam tuh ya. Suasana malamnya lihat.